Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait portal pelengkung tiga sendi. Namun di sini kita akan terapkan adanya variasi berupa perbedaan level ketinggian antara tumpuan sebelah kiri dan tumpuan sebelah kanannya. Dan di sini kita sajikan adanya contoh yang ada di lapangan dari portal tiga sendi yang tumpuan sisi kiri dan sisi kanannya itu beda elevasi. Dan pada kasus ini kita akan menggunakan contoh berikut. Jadi ini adalah sebuah portal pelengkung tiga sendi yang awalnya itu adalah portal pelengkung tiga sendi sirkular, namun kita berikan tumpuan sisi kanannya pada jarak 10 meter dari tumpuan sebelah kiri. Nah, nantinya kita akan menghitung terlebih dahulu elevasi dari tumpuan sebelah kanannya, baru dapat kita hitung reaksi tumpuan serta gaya dalam yang ditimbulkan. Jadi, karena ini tadi sudah diinformasikan merupakan awalnya berupa portal pelengkung sirkular, berarti kita dapat mencari nilai dari Y pada titik yang ditunjuk oleh kursor dengan menerapkan rumus berikut ini. Jadi kita peroleh nilai dari Y pada saat X sama dengan 10 meter adalah 4,472 meter. Selanjutnya kita dapat identifikasi dari struktur yang akan kita analisis. Kita lengkapi dengan titik A dan titik B-nya. Tidak lupa di sini dapat kita pertahankan ya posisi dari titik sendinya sejarak 6 meter dari sisi sebelah kiri tumpuan A. Kemudian di sini juga kita lengkapi dengan adanya prediksi arah dari reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuannya, yaitu RA dan HA pada titik A, serta RB dan HB pada titik B-nya. Kemudian, dari sini dapat kita hitung reaksi tumpuan yang terjadi. Jadi karena di sini kasusnya kita memiliki sebuah portal yang memiliki elevasi yang berbeda antara sisi kiri dan kanannya, sehingga ketika kita menerapkan prinsip kesetimbangan gaya dalam, nantinya kita tidak langsung menemukan nilai dari reaksinya. Kita akan mengkolek terlebih dahulu persamaan yang nantinya kita dapat eliminasi untuk memperoleh reaksi yang kita cari. Jadi di sini pertama-tama kita akan terapkan terlebih dahulu sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti yang berkontribusi pada sigma momen di titik A sama dengan 0 nantinya berasal dari beban merataki, kemudian ada RB serta HB. Untuk Q ini sendiri akan berputar terhadap titik A searah jarum jam sehingga operasinya itu positif. Kemudian untuk HB di sini terhadap titik A berputar berlawanan arah jarum jam sehingga operasinya negatif. Serta RB di sini terhadap titik A berputar berlawanan arah jarum jam sehingga operasinya negatif. Untuk lengannya, beban merata ini adalah setengah dari 10. Kemudian untuk HB-nya di sini adalah sejarak 4,472. Kemudian untuk RB-nya di sini adalah sejarak 10 meter. Dari sigma momen di titik A sama dengan 0, kita akan peroleh persamaan yang pertama, yaitu 10 RB ditambah dengan 4,472 HB sama dengan 150. Kita simpan terlebih dahulu, kita move ke titik yang selanjutnya, yaitu sigma momen di titik B sama dengan 0. Berarti, komponen yang berkontribusi pada sigma momen di titik B sama dengan 0 itu nanti berasal dari beban merataki, kemudian dari RA, kemudian juga dari HA. Q terhadap titik B akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga punya operasi negatif. RA terhadap titik B berputar searah jarum jam, sehingga operasinya positif. HA terhadap titik B berputarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga operasinya negatif. RA punya lengan terhadap titik B sejarak 10 meter, HA terhadap titik B punya lengan 4,472, serta untuk Q di sini punya lengan sejarak setengah dari 10. Sehingga dari sigma momen di titik B sama dengan 0, di sini diperoleh persamaan yang kedua, yaitu 10 RA
dikurangi dengan 4,472 HA sama dengan 150. Ini kita simpan dulu dan kita berlanjut ke persamaan kesetimbangan momen di titik S. Nah, di sini kita mau pandang kiri, sisi kiri terlebih dahulu. Sigma momen di titik S sama dengan 0. Berarti kita hanya memperhitungkan bentangan yang ada di sebelah kiri dari titik S. Dan juga sebagian dari beban yang ada di sebelah kiri dari titik S. Berarti lebih mudahnya adalah kita hanya menghitung bagian yang diarsir dengan warna kuning. Sigma momen di titik S sama dengan 0 pandang kiri. Berarti di sini ada komponen dari RA terhadap titik S di sini berputar searah jarum jam, HA terhadap titik S berlawanan arah jarum jam, dan Q di sini berlawanan arah jarum jam. HA di sini punya lengan gaya terhadap titik S sejarak 6 meter. Kemudian untuk RA terhadap S di sini punya lengan sebesar 6 meter. Kemudian untuk Q di sini punya lengan sebesar separuh dari 6. Sehingga dari sigma momen di titik S sama dengan 0, sisi kiri pandang kiri kita akan peroleh persamaan yang ketiga, yaitu 6RA dikurangi 6HA sama dengan 54. Kemudian, yang keempat di sini teman-teman punya opsi antara memberlakukan sigma momen di titik S sama dengan 0, sisi kanan, pandang kanan, atau yang lebih mudahnya di sini langsung sigma H sama dengan 0. Sehingga kalau kita cek di sini, komponen arah horizontalnya hanya HA dan HB. Berlawanan ya di sini berarti HA sama dengan HB kita klaim menjadi persamaan yang keempat. Setelah kita memperoleh 4 persamaan yang mengandung variabel yang kita cari, yaitu RA, kemudian HA, RB, serta HB, kita dapat melakukan eliminasi dengan persamaan yang relevan. Contohnya di sini kita akan gunakan persamaan yang kedua dan yang ketiga untuk mencari nilai RA dan HA. Dengan eliminasi, di sini dapat kita peroleh nilai dari HA sama dengan 10,854 ton. Kemudian, kita dapat juga mencari nilai dari HB-nya dengan memberlakukan persamaan yang keempat ya di sini, HA sama dengan HB, sehingga HA sama dengan HB sama dengan 10,854 ton. Arahnya untuk HA ke kanan dan HB-nya ke kiri. Kemudian untuk RA-nya kita dapat substitusikan ke persamaan yang kedua. Kita dapat peroleh di sini nilai RA-nya sama dengan 19,854 ton arahnya ke atas. Kemudian untuk mendapatkan nilai RB di sini kita akan menggunakan persamaan yang pertama dan persamaan yang keempat. Jadi kita tinggal gantikan HB-nya dengan angka 10,854 sehingga nanti diperoleh nilai RB sama dengan 10,146 ton arahnya ke atas. Dan juga di sini dapat kita lakukan kontrol arah vertikalnya RA sama dengan RB sama dengan Q dikalikan LAB. Atau lebih mudahnya di sini teman-teman dapat cek strukturnya secara penuh. Jadi beban yang terjadi ini harus nilainya sama dengan RA plus RB. Ternyata di sini terbukti nilainya sama-sama 30. Kemudian setelah kita peroleh reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuannya, dapat kita gambarkan menjadi ilustrasi berikut ini ya. Jadi pada titik A terjadi RA sebesar 19,854 ton arahnya ke atas, dan HA sebesar 10,854 ton arahnya ke sebelah kanan. Kemudian untuk titik B di sini terjadi reaksi arah atas sebesar 10,146 ton dan reaksi arah horizontal ke kiri sebesar 10,854 ton.
Selanjutnya di sini dapat kita lakukan hal yang sama seperti pada materi-materi sebelumnya. Jadi karena kasusnya sekarang ini portal kita diberikan beban merata, penuh dari ujung ke ujung, kita dapat melakukan generalisir persamaan yang digunakan. Jadi di sini langkahnya sama ya, kita akan potong portalnya sejarak X sehingga pada ujung portal yang terpotong tadi akan timbul gaya dalam berupa gaya normal NX, gaya geser DX, dan momen MX. Kemudian sudut yang terbentuk dari titik potongan tadi adalah sebesar alfa X. Dan nilai dari alfa X ini akan berubah apabila kita meninjau pada titik yang berbeda. Selanjutnya kita akan menguraikan beban serta reaksi yang terjadi pada penggal portal yang kita tinjau. Jadi dari sini sama seperti yang sebelumnya bahwa kita memiliki beban merata sebesar Q bekerja sepanjang X. Berarti dari sana kita dapat konversi menjadi beban terpusat yaitu PX sama dengan Q kalikan X. Kemudian dapat kita uraikan terhadap sudutnya yaitu alfa menjadi PX cos alfa dan PX sin alfa. Kemudian untuk reaksinya juga sama, HA di sini dapat kita urai berdasarkan sudut alfa di situ menjadi HA sin alfa dan HA cos alfa. Kemudian untuk RA-nya juga sama menjadi RA cos alfa dan RA sin alfa. Kemudian selanjutnya kita dapat membuat persamaan umum yang dapat kita gunakan untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada portal tersebut dari ujung sebelah kiri hingga ujung sebelah kanannya. Kita mulai terlebih dahulu untuk merumuskan persamaan gaya normalnya atau NX. Berarti NX itu adalah yang ditunjuk oleh kursor. Kita akan cari komponen-komponen yang punya orientasi sama dengan NX ini. Berarti nanti ada PX sin alfa, RA sin alfa, dan HA cos alfa. Berarti nilai dari NX itu sama dengan PX sin alfa dikurangi dengan HA cos alfa dikurangi dengan RA sin alfa. Kemudian untuk gaya gesernya, persamaannya itu kita lihat terlebih dahulu dari komponen yang punya orientasi sama dengan DX. Jadi DX ini punya orientasi sama dengan PX cos alfa, HA sin alfa, dan RA cos alfa. Sehingga DX di sini itu sama dengan PX cos alfa ditambah dengan HA sin alfa dikurangi dengan RA cos alfa. Kemudian untuk menghitung momen di titik X atau MX di sini berarti kita akan hitung kontribusinya dari RA yang memiliki lengan sebesar X, kemudian dikurangi dengan HA dengan lengannya sebesar Y, kemudian dikurangi dengan PX yang punya lengan sebesar setengah X. Atau di sini dapat kita formulasikan MX sama dengan RA dikalikan X dikurangi HA dikalikan Y dikurangi PX dikalikan setengah X. Nah, selanjutnya di sini dapat kita berikan contoh penjabaran dari perhitungan gaya dalam yang terjadi pada titik X sama dengan 1 meter. Di sini X untuk sama dengan 1 meter, Y-nya itu sama dengan 3,317 meter. Kemudian tangan alfa sama dengan 1,508. Kemudian dapat kita hitung arkes tangannya untuk mendapatkan alfa. Alfa di sini sama dengan 56,443. Kemudian lebih lanjut kita dapat gunakan sudut alfa ini untuk menghitung sinus alfa dan cos alfanya. Selanjutnya dapat kita gunakan persamaan umum yang telah kita formulasikan pada bagian sebelumnya. Dan di sini dapat kita peroleh pada saat X sama dengan 1 meter, nilai dari gaya normalnya adalah sebesar 20,042 ton tekan. Kemudian untuk gaya gesernya adalah sebesar 0,279 ton negatif. Dan momennya sebesar 17,649 ton negatif. Kemudian kita dapat melanjutkan perhitungan pada X sama dengan 0 sampai X sama dengan 10 yang menjadi akhir dari bentangan portal tersebut dan kita peroleh nilai dari NX, DX, dan MX sebagai bekal untuk menggambarkan bidang gaya dalamnya. Nah, di sini sebagai validasi ya nilai dari momen pada bagian tumpuannya dan pada bagian sendinya itu 0, 0, 0.
Kemudian kita dapat gambarkan bidang gaya dalamnya. Terlebih dahulu kita gambarkan terlebih dahulu wujud dari strukturnya disertai dengan reaksi yang terjadi. Kemudian kita dapat plotkan nilai dari masing-masing X-nya untuk menggambarkan bidang gaya normalnya. Kurang lebih nanti akan sebagai berikut. Kemudian plotkan juga nilai-nilai dari gaya gesernya per pertambahan X dari 0 hingga 10. Nanti kurang lebih akan diperoleh bidang gaya geser sebagai berikut ini. Kemudian yang terakhir adalah bidang momen. Jadi teman-teman nanti bisa plotkan per pertambahan X dari 0 sampai 10 per 1 meternya. Nanti kurang lebih akan diperoleh wujud dari bidang momen sebagai berikut. Jadi secara keseluruhan wujud dari bidang gaya dalamnya adalah sebagai berikut.